sebuah artikel ilmiah yang akan dipubliskan di sebuah jurnal. Karena nanti teman-teman pada semester 8, kalau kan sekarang semester 3 ya, sudah lama atau pas, tapi tidak akan terasa lama kalau Bapak dan Ibu nanti bahagia kuliah di PGSD IKIP Siliwangi. Jadi dipersiapkan dari sekarang ya minimal mengenal ada artikel yang harus dipublish di sebuah jurnal sebagai syarat untuk sidang, begitu ya. Nah, kenapa nanti dasar harus publish di sebuah jurnal? Nanti dijelaskan. Kemudian juga ini bukan hanya di IKIP Siliwangi, jadi di beberapa perguruan tinggi ketika teman-teman kuliah di jenjang S1 itu syaratnya harus publish di sebuah jurnal, ya publish artikel di sebuah jurnal sebagai syarat sidang. Jadi nanti kalau Dede skripsinya sudah selesai tapi belum publish, nah itu disarankan harus publish dulu baru akan sidang. Ya. Nah, kita langsung saja bahas mengenai kenapa harus publish artikel. Sudah muncul ya? Nah, ini urgensi penulisan artikel ilmiah dan mempublikasikannya untuk jenjang S1. Nah, mungkin pertanyaan dari teman-teman semua ya. Kalau sekarang mungkin belum bertanya-tanya karena belum terbebani. Tapi nanti ketika sudah semester 8 itu pasti bertanya-tanya apa review ya. Nah, tapi kita harus menengok pengalaman dari kakak-kakak tingkat teman-teman, mereka masih hidup, masih tersenyum, masih bisa berpasangan dengan pasangannya, dan sebagainya. Skripsinya selesai, artikelnya juga habis dan bisa sidang serta lulus dengan selamat dan sehat. Ya, jadi tenang saja. Ya, jangan panik di semester 3 akhirnya nggak mau melanjutkan ke semester berikutnya. Ya, justru kenapa dipersiapkan ke semester 3 karena teman-teman nanti diberikan kesempatan untuk berlatih di semester 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi ada banyak waktu gitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan teman-teman. Kemudian ini jawabannya. Jadi ada surat dari Dirjen Pendidikan Tinggi ya, kalau terakhir 2012, atau kalau ada yang terbaru, bahwa untuk lulusan program sarjana, nah di sini kan teman-teman itu ya, jadi harus menghasilkan makalah atau artikel yang terbit pada jurnal ilmiah. Gitu ya. Nah, jenjang yang lainnya juga sama, iya. Ini jenjang untuk magister, ini jenjang untuk program dokter. Walaupun nanti teman-teman akan ke jenjang magister dan dokter, teman-teman kita akan lebih bahas untuk jenjang sarjana terlebih dahulu ya, yang ini. Namun di bawah sudah ditegaskan, jangan panik, jangan gelisah, jangan marah-marah, apalagi sampai membakar rumah, karena di IKIP Siliwangi sudah ada jurnal ilmiahnya per prodi PGSD ada, udah tahu belum? Di PGSD ada jurnal ilmiah, sudah? Siti Kulsum tahu nggak di prodi PGSD ada jurnal ilmiah? Enggak, kamana wae atuh tahu. Nah, jurnal naon atuh teh Bu Siti? Eli tahu nggak ada jurnal apa di prodi PGSD? Lupa. Siapa yang tahu? Ada yang udah tahu belum? Ayo kasih tahu tuh yang belum. Melania, Aisyah. Kolase, Bapak. Oh, kolase benar. Siapa itu? Siapa tuh? Siapa yang Milen. bilang? Milenia. Oke. Milenia dipanggil kan Nia atau Milen? Milen, Bapak. Oh, Milen. Hebatnya 100.000 untuk Milen. Silakan ambil di orang tuanya masing-masing ya. Nah, itu ya ada jurnal kolase. Ada apa lagi? PGSD itu punya 2 jurnal ilmiah. Coba ada yang tahu? Waktu habis, kita lanjutkan saja ya. Jadi jurnal yang satunya adalah jurnal Primary Edu. Nah, ini ya. Tapi sebelumnya karena memang dalam
menulis sebuah artikel itu tentu harus ada proses ya. Prosesnya itu proses penelitian baik itu kualitatif, kuantitatif ataupun yang lainnya. Makanya saya lebih mengajak teman-teman untuk memahami terlebih dahulu nanti kode etik dari seorang peneliti gitu ya. Nah, di sini karyanya harus original. Jadi bukan gimmick aja yang rasanya original ya ataupun seblak. Nah, jadi karya dari teman-teman juga harus original ya. Nah, kemudian valid, reliabilitas dan atau keterpercayaan itu terjamin ya. Kemudian fokus. Nah, fokus itu sesuai dengan kajiannya, kemudian sistematis sesuai dengan sistematikanya dan sesuai dengan metodenya. Sesuai bidang keilmuan. Nah, jadi Bu Ana jangan pusing-pusing nanti ya, karena bidang keilmuan Bu Ana itu apa? Sekolah dasarnya. Kemudian bertanggung jawab secara akademis, kemudian menghargai pendapat dan masukan dan karya orang lain. Makanya kemarin kenapa kita diajak untuk berdiskusi bagaimana mencari ya karya-karya dari orang lain yang sudah dipubliskan di jurnal ataupun di proceeding atau juga di buku. Karena apa? Karena ketika kita melakukan proses penulisan karya tulis ilmiah tentunya perlu pendukung atau pendapat dari ahli. Kemudian memiliki kebermanfaatan untuk berbagai pihak selain untuk diri sendiri ya. Kemudian tidak plagiat, tidak falsifikasi dan tidak publikasi. Kemudian tidak eksploitasi, tidak ceroboh dalam menulisnya dan tidak menduplikasikannya. Ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian ini apa tuh plagiat? Nah, itu bukan sebuah makanan. Ini plagiat itu ya. Nah, launching itu teh. Semua praktek yang intinya adalah mengambil pekerjaan atau karya orang lain atau ide-ide orang lain tanpa memberitahu atau menginformasikan pemiliknya yang diakui sebagai miliknya sendiri. Jadi milenial misalkan nanti menulis artikel, motif sebuah pernyataan tentang misalkan plagiat adalah dari Dedeh misalkan ya. Dedeh itu menulis plagiat adalah bla 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 bla. Nah, ditulis oleh milenial tanpa mencantumkan nama Dedeh. Nah, itu teh plagiat. Bahkan ketika milenial menuliskan misalkan model pembelajaran problem based learning adalah bla 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 bla, milenial yang nulis. Tapi akan ditulis kembali di artikel yang baru. Nah, menuliskan yang sama atau diparafrasekan tanpa menuliskan nama milenial sendiri itu juga plagiat. Ya. Jadi apakah menuliskan tulisan kita yang sudah publish di tulisan kita yang akan dipublish atau yang baru itu tanpa mencantumkan plagiat atau tidak sama saja. Jadi bukan karya orang lain saja ya, karya diri sendiri pun. Nah, itu plagiat secara singkat saja ya. Nah, ini kenapa sih banyak orang yang selalu plagiat? Nah, karena yang pertama tidak tahu bahwa plagiarisme itu adalah tindakan kejahatan akademik. Ya, yang pertama benar-benar polos, tidak tahu. Yang kedua, tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ya, kemudian sebentar. Yang kemudian berikutnya nggak peduli, nggak apa-apa, yang penting beres, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada juga yang menyatakan bahwa plagiat itu muncul karena adanya manajemen waktu yang buruk dalam menulis sebuah tulisan, baik itu skripsi, makalah, misalkan ya, kemudian juga artikel dan sebagainya. Jadi misalkan Aisyah ingin menulis skripsi, nanti aja 1 minggu nulis. Nah, itu pasti kemungkinan besar plagiatnya akan besar gitu ya, kemungkinan untuk plagiatnya akan besar karena terburu-buru, akhirnya nulisnya tidak dibaca kembali, tidak di-cross check kembali dan sebagainya. Nah, sanksinya ada gitu ya. Nah, ini strategi menghindari plagiatnya banyak ya. Intinya membaca. Kemudian setelah mencari dulu, kemudian membaca, kemudian kita menuliskan di kutipan dan juga menuliskan di daftar pustaka ya. Nah, itu aja dari keenam inilah intinya ya. Mau itu kutipannya berjenis tulisan kutipan langsung atau juga kutipan tidak langsung. Nah, sudah dikirim kan di pertemuan kedua itu ya, kutipan langsung dan tidak langsung, sudah lupa?
Nah, kalau sudah lupa bagus, berarti pernah dibaca. Kalau belum lupa sama sekali, berarti itu yang bahaya, karena belum pernah ingatnya. Nah, kalau sudah lupa lagi, nah, jadi sudah ingat minimal. Tapi hilang filenya, nanti diminta ya ke Rezeki, nanti Rezeki kirimkan kembali. Yakinya, atau Rezeki nu hilang, channel filenya. Nah, kemudian ada falsifikasi dan publikasi. Falsifikasi ada pemalsuan data penelitian. Nah, kalau yang plagiat tadi itu ada alat ukurnya. Kalau yang pemalsuan data ini memang alat ukurnya belum ada, hanya penulis dan Tuhan yang tahu, dan orang-orang yang terdekat mungkin, atau orang-orang yang datanya dipalsukan. Ya, misalkan saja Rezeki nanti penelitiannya PTK, ya. Nah, siklus 1, siklus 2, sesudah itu kan harus meningkat, tapi nggak meningkat gitu. Hasilnya dikatrol nilainya teh. Nah, agar meningkat, misalkan itu sama saja dengan falsifikasi. Kemudian ada fabrikasi di sini ya, pemalsuan hasil penelitian mengarang, mencatat, jadi tanpa ada penelitian, jauh-jauh ayat tulisan. Nah, ini juga hanya penulis dan Tuhan yang tahu ya. Dan mungkin orang-orang terdekatnya. Udah itu intinya Maya sebagai pengantar dari teman-teman untuk menulis sebuah artikel ilmiah. Ya minimal inilah pertanyaan, kenapa kita harus menulis artikel ilmiah dan mempublikasikannya di sebuah jurnal sebagai syarat untuk lulus dari jenjang sarjana. Silakan, ada yang akan ditanyakan dulu? Bapak izin bertanya. Boleh. Pertanyaan Nabil, namanya bebas ya. Jawaban terbatas. Nabil kan pernah baca di Twitter gitu, ada yang ngepost kalau dia itu masuk artikelnya masuk ke jurnal Sinta 2, terus nggak bakalan bikin skripsi untuk syarat kelulusan gitu, Pak. Itu gimana? Kritis sekali, hebatnya. Nah, memang sudah ada beberapa kebijakan di perguruan tinggi seperti ITB kalau nggak salah ya, atau Unpad atau di mana tuh ya. Jadi tugas akhirnya adalah publish sebuah artikel ilmiah. Nah, tapi jangan disamakan dengan artikel ilmiah yang kita, karena mereka artikel ilmiahnya itu harus publishnya di minimal misalkan Sinta 2 dan Sinta 1 serta ada produknya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada beberapa kebijakan memang di perguruan tinggi yang membolehkan skripsinya itu diganti dengan tugas untuk publish di sebuah artikel di sebuah jurnal ilmiah yang bereputasi misalkan. Tapi sebagian besar masih tetap harus menyusun skripsi, disertasi, tesis, dan sebagainya, serta publish artikel di jurnal ilmiah. Nah, tapi untuk jenjang S1, teman-teman semua tadi sudah dibaca ya di aturannya, hanya publish di jurnal ilmiah. Sebenarnya tidak harus Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak beranking Sinta, ya tidak bersinta juga tidak apa-apa. Yang penting minimal ber-ISSN dan ber-E dan ber-ISSN. Gitu ya. Tapi di IKIP Siliwangi yang jurnal kelas itu sudah Sinta 5. Nah, jadi teman-teman mah hebatnya. Udah melampaui syarat yang ditentukan. Gitu. Tadi siapa yang bertanya teh? Nabil, Bapak. Nah, Nabil gitu ya, Bil ya. Oke, Iya, berikutnya Pak. silakan. Silakan. Ada lagi? Nggak ada. Nah, kita lanjutkan ya. Boleh izin bertanya? Boleh dong, silakan. Ini Pak, perbedaan artikel ilmiah dengan karya ilmiah itu apa Pak yang dibedakannya? Artikel ilmiah itu bagian dari karya tulis ilmiah. Ya, jenisnya. Oke. Baik. Ya, silakan kalau ada sambil bertanya lagi boleh. Sambil kita lihat sejenak ya. Nah, ini dari jurnal Kolase sudah dipublikasikan di 2019 ya. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublikasikan oleh Universitas Indonesia. Nah, ini adalah jurnal Kolase yang dipublik
tayangkan ya template-nya atau tata tulisan format penulisannya ya. Dan di sini sudah dijelaskan secara singkat masing-masing dari poinnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman ingin membaca nanti artikel-artikel kakak-kakak tingkat ataupun dari guru sekolah dasar ataupun dari mahasiswa luar IKIP Siliwangi jurusan PGSD, nah, boleh nanti buka-buka jurnal kelasnya ya. Kalau belum tahu di mana, nah, nanti kita coba di share ya. Nah ini untuk judul, buatlah judul artikel yang singkat, padat, dan jelas ya. Hari ini untuk berguna untuk memudahkan orang lain dalam menelusuri artikel, sehingga memungkinkan artikel kita itu dikutip oleh orang lain. Itu mah jauhnya lah ya. Yang penting minimal memudahkan orang lain untuk menelusuri artikel kita atau juga memahami artikel kita. Itu contoh probability itu judulnya. Kemudian di sini pada penulis 1, penulis 2, penulis 3 misalkan ya. Nah, kemudian afiliasinya, afiliasi itu kalau teman-teman di IKIP Siliwangi belajarnya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan nama sekolah, berarti sekolah dari teman-teman. Misalkan Rezeki di sekolah mana? SD? Atau Dian? Udah di SD Dian? Belum? Nah, kalau sudah di SD, berarti boleh nama SD-nya? Silakan. Iya. Nah, di sini ada abstrak. Kalau di artikel, itu ada abstraknya. Nah, abstrak itu apa? Memaparkan apa saja di sini? Masalah, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulannya. Tidak harus ada kutipan kalau di bagian abstrak ini. Dan ditulisnya itu masing-masing jurnal memang punya ketentuan masing-masing. Tapi untuk kolase itu 150 sampai 200 kata saja. Nah ini ya, untuk memudahkan penulisan abstrak, teman-teman harus memahami seluruh artikel. Ya, jadi memang abstrak itu disimpannya di awal, tapi ditulisnya itu di akhir. Jadi rangkuman dari keseluruhan ya. Nah di sini harus 2 bahasa, kadang-kadangnya ada yang bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi kalau jurnalnya ya yang berbahasa Indonesia, abstraknya tuh bahasa Inggris dulu, kemudian bahasa Indonesia. Jadi ada 2. Itu dicontohkannya yang sudah publish. Nah, di sini kata kuncinya. Nah, kata kunci itu maksimalnya 5 kata ya. Tapi bukan disusun menjadi sebuah kalimat ya, bukan disusun menjadi sebuah kalimat. Kata kunci adalah kata yang mewakili isi dari artikel teman-teman. Berfungsi memudahkan orang lain mencari artikel dari teman-teman yang sudah publish ya. Kemudian di sini ada pendahuluan. Sudah jelas ya. Pendahuluan itu adalah latar belakangnya, kemudian yang penting ada novelty, itu ada kebaharuan dari artikel teman-teman ini. Jadi ada bedanya, misalkan kalau Dian skripsinya misalkan atau artikelnya karena sedang pandemi lah, tidak akan penelitiannya survei misalkan, analisis, motivasi siswa, SD kelas 5 selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID misalkan. Nah, itu bedanya harus ada beda dari artikel-artikel sebelumnya yang memang mirip dengan artikel yang kita akan buat. Ya, baik itu dari jenis analisisnya atau motivasi apa yang dianalisisnya. Ya, sehingga di sini ada apa? Ada novelty-nya atau kebaharuannya. Biasanya menyebutkan dulu 3 hasil penelitian sebelumnya. Kemudian kita cari. Nanti dicontohkan ya. Kemudian, nah ini contohnya. Misalkan penelitian tentang resiliensi mahasiswa di perguruan tinggi telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh A tentang gambaran bla 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 bla, oleh B tentang bla 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 bla, dan oleh si C bla 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 gitu ya. Kemudian ada tulisan di sini. Nah, di sini berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut
terlihat belum adanya penelitian yang menggunakan suatu model pembelajaran dalam upaya meningkatkan resiliensi pada diri mahasiswa, terutama terhadap mahasiswa yang belajar di rumah melalui daring selama masa darurat COVID-19. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menerapkan model project-based learning berbasis online pada pembelajaran dalam upaya meningkatkan resiliensi mahasiswa pada masa darurat COVID-19. Nah, jadi ada bedanya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Nah, dianalisis minimal dari abstraknya dibacanya lah teman-teman. Ya. Oke, kemudian ada permasalahan di sini, kemudian ada cara pendekatan permasalahan seperti apa, kemudian penegasan, nah itu di latar belakang. Kemudian ada kajian teori atau tinjauan pusaka, itu apa yang dibahas oleh teman-teman. Ya, teori-teori yang mendukung apa yang dibahas atau dikaji dalam penelitian teman-teman. Kemudian ada metodenya. Nah, biasanya di IKIP Siliwangi metodenya diseragaman tiap tahun tuh. Kalau tahun angkatan 2017 deskriptif kualitatif, angkatan 2018 sekarang R&D. Nggak tahu 2019 dan 2020 teman-teman. Mungkin muter lagi ke PTK atau mungkin dibebaskan. Nah, semoga aja dibebaskan ya. Nah, ini mengenai metode. Kemudian hasilnya dipaparkan di sini. Kemudian pembahasannya. Nah, pembahasan dengan hasil itu berbeda ya. Kalau hasil itu benar-benar hasil penelitian yang sesuai dengan pertanyaan dari penelitian. Kalau pembahasan, ada 3 poin di sini. Kaitannya antara hasil yang diperoleh dan konsep dasar atau hipotesis sementaranya yang awal. Kemudian kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian orang lain, itu dibahas. Jadi misalkan nanti anak itu melakukan penelitian tentang penerapan model A misalkan terhadap motivasi siswa SD kelas berapa. Ternyata tidak meningkat motivasinya sama seperti sebelumnya. Nah, itu dikemukakan kenapa. Nah, dikaitkan dengan hasil penelitian orang lain. Yang tahu kenapa itu kan prosesnya Ibu Ana yang melakukan penelitian. Ya, kemudian dituliskan tentang implikasi hasil penelitian baik itu teoritis maupun penerapan. Nah, ini kesimpulan. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih dan daftar pustaka cukup singkat ya kalau untuk menulis artikel ilmiah. Biasanya kalau teman-teman nanti ketika akan lulus, ketika menyusun skripsi, nah skripsinya itu sudah masuk ke bab 4, itu sudah menyusun artikel. Jadi artikelnya adalah hasil dari skripsi yang dimodifikasi ke sebuah artikel, kemudian dipubliskan ke sebuah jurnal. Silakan apabila ada yang ditanyakan sambil kita coba masuk ke kolasenya. Boleh teman-teman juga ke kolase dari handphone masing-masing, silahkan ke Google aja mudahnya tulis kolase. Nah, ini tulisannya seperti yang muncul di layar teman-teman. Nah, ini ya. Tulis kolase jurnal IKIP Siliwangi aja di Google-nya. Coba silahkan muncul enggak? Ada? Ada, Pak. Ada, Dewi udah ada. Sinta ada? Ada, Pak. Udah coba buka kelasnya. Nah, ini jurnal PGSD IKIP Siliwangi yang tadi disebutkan Sinta Lima ya. Tuh. Nah, ini kalau kenal mungkin ada tingkat-tingkat dari teman-teman ya. Tuh kan.
Sudah sejak kapan? Ini sejak tahun 2018. Wah, banyak ya, 1 tahun itu 6 kali terbitan. 2 bulan sekali terbit. Nah, di sini kan 2021 juga sudah sampai yang September di sini ya. Kalau teman-teman ingin mencari, nanti misalkan artikel dengan judul yang agak mirip, nah silakan tinggal dicari di sini minimal ya. Nah, ini kita coba buka ya. Oke, nah kalau sudah mau mendownload ke sini ya, tuh download dan bisa dibaca di handphone juga bisa. Nah, ini tampilannya dari jurnal Klase itu ya. Ini tampilan artikel yang sudah publish di jurnal Klase. Bisa dilihat ya. Tuh kan ada abstraknya tadi. Ini abstrak bahasa Indonesia. Ini abstrak bahasa Indonesia-nya. Kemudian ada pendahuluan. Tuh kan ada ya. Ini bisa dibaca-baca nanti. Mulai ada metode. Kemudian ada hasilnya. Dan ada kesimpulan serta referensi. Jadi tidak usah tebal-tebal ya. Kalau artikel itu 6 halaman, 8, 10 itu juga bisa. Oke, kemudian ada pertanyaan izin Pak kedua materi. Kemarin UTS itu ada satu mata kuliah yang meminta untuk membuat kajian literatur dari sebuah jurnal. Nah, kajian literatur itu apa dan bagaimana cara penulisannya? Ya, mengkaji, tapi bagusnya bukan dari satu jurnal saja. Dan misalkan mengkaji mengenai apa coba ya? Mengenai misalkan pembelajaran abad 21 ya. Nah, dari berbagai artikel sehingga nanti teman-teman mampu menuliskan beberapa hal dari beberapa artikel yang dikaji oleh teman-teman tentang pembelajaran abad 21. Gitu ya. Sama Pak, harus ada latar belakangnya ya, sama metodenya, sama ya. Ada, kemudian hasilnya ada. Hasilnya apa? Yaitu dari beberapa artikel yang dikaji itu apa temuan-temuannya. Gitu ya, tentang misalkan pembelajaran abad 21 tadi. Kemudian kesimpulannya tetap ada, kemudian pembahasannya ada dan sebagainya. Gitu ya. Oke, sip ya. Nah, itu memang sama ada ya abstraknya juga dan sebagainya kalau akan dipublish di sebuah jurnal. Latar belakangnya kenapa misalkan tadi pembelajaran abad 21 itu perlu dikaji gitu ya. Karena memang pembelajaran sekolah dasar itu sekarang disarankan untuk sesuai dengan pembelajaran abad 21 sehingga perlu para guru misalkan atau para pendidik itu memahami tentang apa itu pembelajaran abad 21. Jadi walaupun tugasnya nanti disuruh oleh dosen, di latar belakang tidak dituliskan. Nah, penulisan mengenai pembelajaran abad 21 ini di latar belakangi karena saya merasa terpaksa dan disuruh oleh dosen. Nah, tidak seperti itu, gitu ya. Tapi dijelaskan urgensi dari si penulisan tentang apa yang teman-teman kaji. Dan bagusnya tidak dari satu
artikel, tapi dari beragam artikel. Ya, 10 misalkan, 5 artikel misalkan, ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi. Oke, cukupnya. Udah mungkin lah, nggak usah lama-lama ya. Nah, kalau lama-lama tambah bingung. Cukup? Bapak Nah, mau bertanya sebentar. boleh. Bapak kalau misalkan pernah baca ya kalau di panduan bikin karya tulis ilmiah itu katanya kalau di daftar pustaka bukan pakai DKK tapi pakai et al gitu Pak. Itu yang betulnya gimana Pak? Bapak izin menambahkan pertanyaan sama yang di Nabil, gimana Bil? Nah, kan Nabilnya sinyalnya digantungnya. kalau di makalah gitu Coba apa Bil namanya ditulis aja Bil di kolom chat Bil. bukan ini apa bukan tulisnya Coba ditulis sama Nabilnya di kolom chat aja. Siapa ya Nabil? Nabil ditulis di kolom chat ya. Silahkan sambil Nabil menuliskan pertanyaannya boleh. Siapa? Oke. Kata pengantar ya. Ada prakarta, ada kata pengantarnya. Nah, kata pengantar itu kalau di buku memang yang menulisnya adalah yang memiliki penerbitnya. Ya, yang mengantarkan si isi buku itu kepada si pembaca. Gitu ya. Tapi kalau di makalah penulisnya. Silakan ya. Gitu ya, Bil. Oke. Ada lagi selain Nabil dan kawan-kawan yang lainnya yang akan ditanyakan atau disampaikan? Cukup? Oke, ya yang terpenting teman-teman minimal lah. Sekarang memiliki kesadaran bahwa nanti teman-teman ketika akan lulus itu harus publish di sebuah jurnal ya, publish artikel ilmiah di sebuah jurnal ilmiah. Bapak gimana kalau nggak ke Kolase tapi ke jurnal di luar IKIP Siliwangi dan tetap itu kajiannya tentang KSDM? Boleh, boleh. Asal rankingnya lebih bagus dibandingkan dengan di IKIP. Jadi ada ketentuannya di Sinta 3 kalau mau keluar. Ya, kalau untuk syarat sidang. Tapi kalau untuk menyalurkan hobi gitu ya dari penelitian dituliskan ke artikel, nah itu boleh silahkan ya. Atau mau berkolaborasi nanti dengan guru di sekolah, misalkan ada guru yang memerlukan artikel untuk publish, ya silakan. Atau dengan dosen misalkan melakukan penelitian, ya silakan. Gitu ya. Nah, tapi kalau untuk syarat sidang, itu kalau mahasiswa PGSD ke jurnal kolase, kalau di luar jurnal kolase, itu boleh ke jurnal PGSD lain di luar IKIP yang bersinta 3. Kalau IKIP itu baru bersinta 2. Nah, Milen ada tadi bertanya ada Milen? Ini sama Nabil Itu ya Pak yang kedengaran. et al sama DKK sama di daftar aja. pustaka. Sama aja. Artinya juga akan sama, cuma bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Ya. Oke, dan kalau sudah DKK itu kalau sudah berapa penulis coba Milen? 2 penulis DKK enggak? 3 mungkin Pak. Mungkin ya gitu 3, 4. Kalau sudah 5 penulis ya, kalau 4 dituliskan saja semua. Ya kalau 5 nah baru ya. Tapi kalau sudah masuk ke dengan Jotero, teman-teman itu bisa biasanya langsung disesuaikan oleh aplikasinya ya. Oke, sudah cukup. Nah, cukup ya. Nah, silakan teman-teman nanti tugasnya di sela-sela waktu yang masih panjang. Sampai jam berapa kita teh?
10.20-nya dengan sejamnya 3 SKS juga. Nah, silahkan cari, coba buka kelasnya, baca-baca artikelnya. Jadi selain baca-baca WA, sekarang mah membaca artikel. Itu mah sambil nonton bisa, sambil ngedep bisa, sambil jalan-jalan bisa, karena di handphone teman-teman sudah bisa mengakses jurnal kelas tadinya. Silakan. Minimal isinya di handphone itu tidak film drakor hunkul lah ya. Itu sebagai gambaran saja nanti teman-teman. Nah, kemudian nanti kita coba, karena untuk yang materi artikel ilmiah ini lama ya waktunya, di RPS itu sampai 2 atau 3 pertemuan, nanti minimal teman-teman punya draft ya artikel dari hasil penelitian, tapi jenis penelitiannya yang tidak memberikan perlakuan. Hanya survei misalkan, ya tapi bukan survei keluarga berencana di desa A, tapi kajian teman-teman kan SD. Nah, bisa survei, silakan ya. Penelitian survei boleh, atau deskriptif kualitatif silahkan kalau yang sudah memiliki sekolah dan sudah PTM ke sekolahnya, itu boleh. Ya. Nah, deskriptif kualitatif itu hanya mendeskripsikan saja. Misalkan Milen sudah di sekolah, udah honor belum? Belum Belum. ngajar, Bapak. Oke, belum ngajar. Ada yang sudah? Ada dedehnya? Udah deh. Ada Bapak, ada. Siti Kulsum misalkan. Nah, nanti Siti Kulsum itu kan sudah honor ya, udah ngajar di sekolah. Nah, itu mendeskripsikan misalkan pembelajaran tema berapa, subtema berapa, PB berapa, di kelas berapa, gitu ya. Dengan cara apa? Nah, nanti Siti Kulsum bisa mewawancarai ke gurunya, kendala-kendala dalam pembelajaran tersebut itu apa. Kesulitan siswanya boleh wawancara kesulitan siswa selama pembelajaran pada PB tersebut, gitu ya. Kemudian responnya juga bisa ditanyakan, respon siswa terhadap pembelajaran guru tersebut. Ya, nah itu saja, bisa atau mau survei misalkan ya ke para mahasiswa yang sudah lulus sekarang gitu ya, dan sudah selesai menyusun skripsinya mengenai misalkan resiliensi mahasiswa dalam menyusun skripsi, ya mahasiswa PGSD dalam menyusun skripsi atau yang sedang menyusun skripsi itu silakan. Atau mau survei tentang kurikulum misalkan boleh ya. Kemudian boleh juga menganalisis sebuah buku, misalkan buku ajar SD, silakan. Contohnya misalkan muatan literasi sains pada buku ajar SD kelas 5 semester 1 misalkan, atau apa banyak teuing ya, satu tema aja yang dianalisisnya itu boleh. Tapi apa yang dianalisisnya itu harus jelas nantinya ya. Misalkan milenial tadi tentang etnosainsnya atau literasi sainsnya, atau Nabil itu tentang muatan pendidikan karakternya, Sinta itu tentang muatan pendidikan multikulturnya misalkan ya, atau misal juga Widya itu tentang muatan yang lainnya, itu silahkan ya dianalisis dari satu buku aja, itu kan tidak usah penelitian kemana-mana. Bukunya sudah ada, buku non cetak juga kan bisa, nanti teman-teman tinggal analisis saja gitu ya. Nah itu mah yang penting dicoba dulu aja, nggak selesai juga nggak apa-apa, yang penting minimal kita sudah coba-coba ya. Jadi nanti minggu depan minimal sudah ada judulnya ya, sudah ada judul yang sesuai dengan jenis penelitian tadi. Kalau belum ada judul juga nggak menyusun juga nggak apa-apa ya, minimal memperhatikan nanti teman-teman yang mengerjakan. Dan nanti kalau yang sudah bisa share screen minggu depan itu, jadi teman-teman yang banyak berkomunikasi ya dibandingkan dengan saya. Nah, itu aja mungkin untuk kali ini cukup ya. Terima kasih, dan nanti materi yang tadi bisa diakses di Google Classroom, dan juga untuk singkatnya sudah saya buka, nanti teman-teman bisa isi saja ya, selain mengisi di Google Form yang sudah bisa. Gimana Ibu? Buat yang itu, yang tugas makalah Bapak, kalau nggak salah teh sepakat makalahnya dari Bapak ya? Tapi boleh mereview makalah dari
yang dimiliki oleh teman-teman juga, gitu ya. Kalau yang sudah gimana, Pak? Nggak apa-apa, iya. Dikumpulin nggak, Pak? Belum dibuat ya kolom tugasnya ya? Belum. Jadi nggak apa-apa ya nanti. Pak kalau misalkan pakai makalah dari sendiri, nggak dari Bapak. Nggak apa-apa. Itu mah hanya belajar saja ya. Baik, Pak. Mereview makalah yang sudah jadi ya. Dari segi Itu penulisan. Bapak satu kelompok satu makalah aja. Cukup lah, nggak usah banyak-banyak. Tapi sekelompoknya kemarin maksimal 5 ya. Enggak satu Iya, kelompoknya, Bapak, satu kelasnya. Nah, setiap anggotanya ngirimin nggak nanti? nggak usah, perwakilannya aja. Ya, kan iya. dituliskan di hasil reviewnya itu ada apa saja. Ada siapa saja ya yang mereview makalah tersebut. Ya, oke. Ya, nanti sekalian di-share materi. Terima kasih, mohon maaf atas keterbatasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.